Baik, Bapak dan Ibu, Sobat Pelajar, bagaimana langkah-langkah dalam penilaian PIPK? Ada 4 langkah. Yang pertama, pembentukan tim penilai pada seluruh tingkatan. Tahapan kedua adalah penetapan entitas akuntansi yang melakukan penilaian. Langkah ketiga adalah penentuan ruang lingkup. Dan langkah terakhir adalah pelaksanaan penilaian. Bapak dan Ibu, fokus pembahasan kita adalah pada langkah pelaksanaan penilaian. Penilaian dilakukan pada tingkat entitas maupun tingkat proses atau transaksi. Fokus kita pembahasan materi kali ini adalah pelaksanaan penilaian pada tingkat entitas, yaitu yang berupa pengujian PT atau penilaian PT. Pelaksanaan penilaian PIPK secara lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada slide berikut ini. Nah, Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana melakukan penilaian PT menggunakan tabel B1. Penilaian PT dilakukan untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi unsur-unsur SPIP. Pelaksanaan penilaian PIPK secara lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada slide berikut ini. Nah, pembahasan kita pada materi kali ini adalah pengujian PT menggunakan tabel B1. Baik Bapak dan Ibu, kita fokus pada pembahasan pengujian PT. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah pengujian PT terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, tim penilai menyusun program kerja. Selanjutnya, tim penilai melakukan evaluasi menggunakan keempat teknik evaluasi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian pada langkah terakhir adalah tim penilai menarik kesimpulan berdasarkan pengujian PT yang sudah dilakukan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bahas langkah pertama yang dilakukan oleh tim penilai dalam rangka pengujian PT, yaitu menyusun program kerja. Kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu melaksanakan evaluasi dalam rangka pengujian PT. Ada 4 teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh tim penilai dalam rangka pengujian PT. Baik Bapak Ibu, Sobat Pelajar, kita akan bahas keempat teknik evaluasi satu persatu. Yang pertama adalah teknik evaluasi berupa review dokumen. Teknik evaluasi yang kedua adalah menggunakan observasi. Teknik evaluasi yang ketiga adalah wawancara. Dan teknik evaluasi yang terakhir adalah survei. Bapak Ibu sekalian, apa saja sih tahapan dalam survei? Tahapan pertama, tim penilai dapat menyusun bukti kuesioner. Tahapan kedua, kuesioner disebarkan. Kemudian tahapan ketiga, data kuesioner diolah, Bapak Ibu sekalian ya, sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian memperoleh 5 unsur pengendalian intern yang dibutuhkan dalam pengujian PT. Sebelumnya sudah kita bahas ada 4 teknik evaluasi dalam melakukan pengujian PT. Nah, ketika tim penilai melakukan pengujian PT, ada 5 unsur pengendalian intern yang akan dievaluasi, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, kemudian yang keempat adalah unsur informasi dan komunikasi, yang kelima adalah unsur pemantauan. Apa saja faktor atau unsur-unsur yang dinilai oleh tim penilai pada tingkat entitas? Unsur yang pertama dilakukan penilaian atas lingkungan pengendalian. Selanjutnya dilakukan juga
penilaian atas unsur identifikasi resiko. Unsur yang ketiga adalah penilaian atas kegiatan pengendalian. Subunsur yang ada dalam unsur kegiatan pengendalian adalah berikut ini. Unsur keempat yang dilakukan penilaiannya adalah informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah sub-unsur yang ada di dalam unsur informasi dan komunikasi. Unsur terakhir yang dilakukan penilaiannya adalah unsur pemantauan dengan sub-unsur berikut ini. Baiklah, Bapak dan Ibu Sobat Belajar, bagaimana menarik kesimpulan dari penilaian PT? Penetapan simpulan dalam pengujian PT dilakukan sebagai berikut. Kesimpulan diperoleh dari persentase skor terhadap jumlah faktor yang dievaluasi. Bapak dan Ibu bisa melihat pada tabel B1 sebelumnya, jumlah skor adalah 49. Sementara total faktor adalah 50. Sehingga ketika kita hitung persentase skor terhadap jumlah faktor yang dievaluasi akan diperoleh nilai 98%. Berdasarkan tingkat kesimpulan pengujian PT, maka Satker A akan memperoleh pengujian PT dengan nilai tinggi karena nilai akhir lebih dari 63%. Selanjutnya, hasil pengujian PT ini akan digunakan oleh tim penilai sebagai dasar penentuan sampel pada saat pengujian implementasi pengendalian yang nantinya akan dituangkan pada tabel C1 dan C2. Berikutnya, Bapak dan Ibu, hasil pengujian PT ini juga akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan efektivitas pengendalian yang nantinya dituangkan dalam kertas kerja tabel D. Bapak Ibu, Sobat Belajar, pada bagian penilaian PPK fokus pada pengujian putik, yaitu nomor 2, menilai putik menggunakan tabel B2. Pada bagian ini, Sobat Belajar bisa melihat pengujian putik berada pada tahapan penilaian PPK, yaitu implementasi. Pada bagian berikut ini, tim penilai akan melakukan penilaian atau pengujian putik. Sementara tim penerap akan menyiapkan dokumentasi maupun pelaksanaan putiknya. Pengujian putik dilakukan atas sistem atau aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, Bapak, Ibu, Sobat Belajar, kita akan bahas area pertama dari pengujian putik. Area pertama adalah manajemen risiko. Area pengujian putik yang kedua adalah manajemen perubahan. Baik, Sobat Belajar, kedua area tadi sudah kita bahas. Area yang ketiga adalah akses logikal. Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, kita akan bahas mengenai area terakhir pengujian putik, yaitu area operasional TIK dan kelangsungan layanan.